Bismillahirrahmanirrahim. Sayyiduna Habibullah. Habibullah ini gelar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang tersendiri. Banyak para aulia kalau memanggil dan diikuti murid-muridnya juga, kalau memanggil Nabi Muhammad Al-Habib. Yang saya tahu sendiri itu, saya dengar Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Jeddah dan lain-lain. Al-Habib. Kalau saudara imam yang sering An-Nabi. Nah, adanya perbedaan itu, paham saya, yang dirasa di hati masing-masing. Mungkin ya seperti kita punya panggilan khusus untuk orang yang kita cintai, entah istri, entah anak, entah saudara. Hati lebih enak kalau memanggil dia dengan panggilan itu, meskipun dia punya nama. Orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW juga begitu. Saudara imam saya sering dengar kalau lebih ngobrol pakainya An-Nabi. Kalau Hadramaut, Abdul Qadir Jeddah, Al-Habib. Apa saja bolehlah, yang paling terasa mahabbah di hati apa. Kemudian Sayyiduna Safiyullah, pilihan Allah. Safiyullah, Mukhtarullah. Safiyullah bermakna Mukhtarullah, pilihan Allah. Kemudian Najiyullah, Naji di sini dari munajat, naja, yunaji, munajatan, dari munajat. Yang diajak bicara Allah. Jadi Najiyullah dengan kalimullah ma'nan wahid. Beda sedikit saja di dalam lughah. Kalau munajah al-muhadatsa sirran. Di Syarhun Nabhani, ma'khudhun minan najwa wa hiya al-muhadatsatu sirran wa qad najahullah. Diajak bicara Allah Ta'ala. Kenapa diberi makna wahid? Sebab Allah Ta'ala kalau kalam bila sautin wala harfin, tanpa huruf, tanpa suara. Jadi tidak ada suara tinggi. Kalau kita bicara ada volume, naik, sedang, turun, pelan, keras. Allah tidak ada, bukan suara. Pembahasannya sih di ilmu tauhid itu. Tanpa huruf, tanpa suara. Kalau di manusia itu bicara rahasia, bicara terang-terangan. Ya ilham bagaimana? Itu wahyu kan. Ilham biwasitatil malak. Bedanya Nabi, Rasul dengan wali. Kalau Nabiyun wa Rasul, biwasitah Sayyidina Jibril, tapi terjadi di Nabi Muhammad SAW dan di kalimullah Sayyidina Musa yang tanpa wasitatul malak. Ceritanya Nabi Musa itu pingsan, kharra Musa sa'idah. Nah, Al-Habib Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pingsan. Kita tidak boleh saat membanding-bandingkan meremehkan Nabi Musa. Ini keliru loh. Ini penting ini. Saya baca di syarah salah satu kitabnya Sayyidina Imam As-Sanusi. Beliau menukil lagi dari ulama lain. Saya lupa namanya. Tapi kitabnya saya ada. Panjang pembahasan itu. Itu jarang dibahas itu. Jarang dibahas.
Ini boleh saya bahas sedikit di sini buat tambahan ilmu. Rata-rata kita, ini saya campur sudah ya, sebab saya tidak ingat kalimat-kalimatnya, jadi saya campur pemahaman yang ada di kitab itu dengan pemahaman yang sudah ada di hati saya. Ringkasnya begini, maksudnya. Kita sering mendengarkan pembahasan perbedaan Nabi Muhammad SAW dengan para nabi dan para rasul. Saya juga sering membahas itu. Ustadzul Imam juga membahas. Imam Nabhani rata-rata di kitab-kitabnya kalau sudah si kitab isinya tentang Nabi Muhammad pasti itu masuk. Banyak sekali ulama-ulama, aulia-aulia yang seperti itu. Bolehkah itu? Boleh. Tidak ada apa-apa aslinya. Seperti mereka membedakan keluarnya air. Nabi Muhammad kan jelas meminta kepada Allah kan, kemudian air keluar dari jari-jari Rasul SAW. Ini kan ijabah ini. Ajaballahun nabiyya Muhammadan SAW. Nabi Musa ya begitu. Cuma kalau Nabi Muhammad dari jari, Nabi Musa dari batu. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Ini ijabah juga kan. Kemudian yang keluar sama-sama air. Pembahasannya ulama, coba renungkan. Yang satu air keluar dari batu, yang satu keluar dari jari. Alangkah jauhnya. Jari di dalamnya ada apa? Ada urat, ada darah, ada daging, bisa keluar air. Ajaib ini. Nah, kalau batu, tanah memang tempatnya air. Ini benar, tidak keliru. Tapi yang perlu ditambih, yang perlu dijadikan tanbihun, peringatan, hati pembaca, hati pendengar. Saat membaca itu jangan sampai ada meremehkan Nabi Musa. Ini gawat ini. Meremehkan Nabiyyun minal anbiya, Rasulun minar rusul. Satu utusan Allah. Saya waktu membaca pembahasan di kitab Imam Sanusi yang beliau nukil dari Imam siapa saya lupa itu, tertegun saya. Iya, nggak kepikir kita itu. Oh, dibahas habis di situ. Munculnya pembahasan dari para ulama itu rujukannya tidak ada dari, kalau saya tidak salah ingat ini ya, saya lihat lagi dari nas Quran hadis, itu hanya hasil dari olah ijtihad beliau-beliau itu, pikiran-pikiran mereka. Nah, buat kita kelompok orang-orang bahlul, orang-orang bodoh, saya dan Anda ini kelompok taglid, kita baca dua perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan perbedaan sini ya. Imam Sanusi sama penyarah kitab yang beliau nukil itu sama Imam Nabhani dan lain-lain sependapat. Hanya Sayyidina Sanusi itu memberikan tanbih. Ini nabi loh ini. Yang dijadikan perbandingan ini nabi juga. Meskipun Sayyidina Muhammad SAW itu Nabiyul Anbiya, udah paling top. Bahkan seandainya para nabi, para rasul diutus di zamannya pasti menjadi umatnya. Contohnya Nabi Isa, Nabi Khadir, itu kan masuk umat Nabi SAW. Nabi Isa nanti kalau turun mengikuti syariat Rasul dan lain-lain. Tapi ini nabi loh. Itu yang kita kadang lupa karena sedang asyik, ma'syuk, menikmati kecintaan kita kepada Nabi Muhammad ketika membaca riwayat beliau, kita lupa ini yang dibandingkan ini nabi ini, rasul juga ini. Contoh yang gampang dipaham untuk anak-anak Darul Hadis, umpama kita membandingkan siapa ya, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, umpama. Pernah juga ada yang membandingkan di depan saya itu. Kutub-kutub top atas kayak Syekh Abdul Jalani, Imam Syadili, yang jamak bainal ilm wal wilayah, Imam Syafi'i, Imam Ghazali dengan Ustadzul Imam umpama. Ini sepintas seperti tidak apa-apa, tapi bahaya juga ini. Takut ketika kita bandingkan antara Imam Bukhari dengan Ustadzul Imam, Imam Syafi'i dengan Ustadzul Imam, Imam Ghazali dengan Ustadzul Imam. Nah, ini jauh. Beliau salaf. Ustadzul Imam meskipun hebat,
Nah ini kata-kata seperti ini nih yang kadang-kadang harus hati-hati kita lihat hati kita itu. Sama kata-kata suatu imam meskipun hebat kan ulama belakang, khalaf. Takut muncul di hati istighfar kepada guru. Ini yang diserang oleh Imam Sanusi ini yang seperti ini. Bisakah Anda ketika Anda membandingkan antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa, yang sering lagi dibikin banding-membanding itu Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad di dalam jamal, keindahannya. Kemudian Nabi satu lagi, Nabi Yunus. Tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Nabi Muhammad sudah memberi peringatan sebenarnya. Enggak ada Rasulullah SAW. La tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Jangan kalian banding-bandingkan aku di dalam keutamaan dengan Nabi Yunus bin Matta. Nah, Nabi Muhammad afdal wa afdal. Tapi ketika kita bandingkan, apakah terbersit di dalam hati? Sedikit saja istighfar, agak meremehkan dengan Nabi lain. Ini bahaya. Ini nabi loh, bukan wali, ini nabiyun, rasulun. Siapa-siapa yang menghina kepada satu nabi atau satu rasul, hukumnya murtad, tidak main-main ini. Ini bukan wali, wali minta maaf, Fatihah, ya bahaya juga, bisa kualat, tapi ya jauh lah kalau sama nabi bisa nggak sampai murtad. Kalau wali sih paling kena bala, kualat. Minta maaf, Fatihah, ziarah, insya Allah banyak sholawat, hilang balanya. Tapi kalau Nabi ini urusannya murtad. Saya tidak mengatakan orang yang membandingkan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Yunus, antara Nabi Muhammad dengan Sayyidina Yusuf murtad, bukan ke sana maksud saya. Yang saya tekankan, ketika Anda membaca, sebetulnya kan yang membandingkan bukan kita juga, itu kita hanya pembaca, menukil. Membaca, kata imam ini begini, kata imam ini begini. Ketika kita baca itu, lihat hati, ada istighfar enggak? Kayak ini lagi yang sering dibahas itu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam murad, Nabi Musa murid. Saya juga sering membahas itu. Di dalam peristiwa dibuka hijab, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Musa ingin minta dulu sama Allah diijabah, dibuka hijab. Kalau Nabi Muhammad SAW sedang semangatnya berdakwah, yang beliau diuji sampai berdarah-darah kakinya itu, peristiwa Taif kalau saya tidak salah ingat. Kemudian beliau murad, diangkat terbang, peristiwa Isra Mi'raj, dibuka hijab juga. Allahnya tidak di atas, tidak di bawah. Baik peristiwa Nabi Yunus yang di dalam laut atau Nabi Muhammad yang di atas, ini maknanya satu, sama, dibuka hijab. Nah, tempatnya ini dijadikan pembahasan juga oleh ulama ini. Kalau Nabi Muhammad dibuka hijabnya di atas, tempat yang paling tinggi. Nabi Yunus bawahnya bawah, ujung-ujungnya laut, di dasar laut. Coba renungkan. Yang satu di atas, yang satu di bawah. Ini benar loh, saya tidak mengatakan salah, benar. Nabi Muhammad SAW di atas menunjukkan bahwa beliau arfa, paling tingginya nabi-nabi. Di atas Nabi Yunus. Karena Rasulullah SAW tahu, ini paham saya, tahu hatinya umatnya, sehingga beliau masih peringatkan, hati-hatilah, la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Maknanya Rasulullah menasihati Nabi Yunus, itu nabi juga itu. Rasul juga, maksum juga. Tidak mungkin beliau diuji oleh Allah Ta'ala sampai ke dasar laut karena dosa, nabi, ujian saja. Nah, perlunya pembahasan ini disebarkan agar kita tetap tahu bahwa nabi kita yang paling tinggi, tapi adab sopan santun kita, zahiran wa batina, jasad dan wa qalba, kepada para nabi dan para rasul yang lain tetap terjaga. Sebab su'ul adab kepada para nabi dan para rasul beda dengan su'ul adab kepada para wali. Jauh. Urusannya murtad ini. Kalau su'ul adab kepada para nabi dan para rasul. Yang sering lagi dibahas orang urusan taubat itu. Nabi Adam mesti dibawa-bawa itu. Apa nggak ada contoh lain? Boleh bawa, tapi pembahasannya tetap ingatkan. Ini Nabi Adam nggak ada dosa. Ismatuhum kasairil malaikah
wajibatun wa fadalul malaikah. Coba pakai logika yang cerdas. Nabi Adam dengan para malaikat mulia mana coba? Ya jelas mulia Nabi Adam. Logika yang keliru. Nabi Adam mantan pendosa. Malaikat tidak pernah berdosa. Berarti malaikat afdal. Ini logika keliru. Yang benar bagaimana? Nabi Adam maksum, tidak pernah berdosa, di dalam tidak pernah berdosa sama dengan para malaikat. Karena itu beliau lebih afdal dari malaikat. Siapa yang mengatakan Nabi Adam lebih afdal dan memilih Nabi Adam lebih afdal dari malaikat? Ya Allah sendiri. Inna Allah astafa Adam. Saya punya pemahaman begini. Ini pemahaman saya. Wallahu a'lam bishawab. Entah betul entah tidak. Para malaikat yang tanpa dosa ini kan tidak diuji dengan caci maki orang, kecuali Harut Marut ya. Kecuali Harut Marut mengikuti qaul bahwa mereka malaikat. Mengikuti qaul bahwa mereka malaikat, dan itu keterangan dari Ba'dul ulama kan, ada yang bilang beliau malikaini, dua raja, ada yang bilang beliau malaikat. Kalau saya tidak ruwet. Kalau ternyata pendapat yang paling benar Harut Marut itu malaikat, maka mustahil berdosa. Selesai. Kalau ternyata Harut Marut itu malikaini, sebagaimana saya dengar dari Syekhuna Al-Imam Abdul Mu'id Abbas rahimahullah, dua raja, wajar berdosa, mau raja. Tapi kalau malak mustahil berdosa. Selesai. Nah, Nabi Adam ini di dalam maksumnya, terjaganya dari dosa sama dengan malaikat. Tapi orang-orang yang mengatakan Nabi Adam berdosa, semalas setiap berdosa, wajar dong orang berdosa, cucunya Nabi Adam aja dosa. Ini dari abad ke abad loh ini. Ini kan ujian yang sangat berat ini. Sedangkan saya punya kepercayaan Nabi Adam di alam barzahnya tahu. Nabi, wali aja dengar kalau dicaci. Jangan main-main. Orang-orang yang anti Syekh Abdul Qadir Jailani yang di mimbar-mimbar mencaci maki beliau, hati-hati kualat tuh. Saya dengar di barzah itu. Ini apalagi ini Nabi Adam. Nah, ujian beliau kan berat ini, dari abad ke abad. Nama beliau selalu ditaruh di depan, di bagian depan ke dalam urusan dosa. Naam juga dalam urusan taubat. Padahal beliau terjaga dari itu. Kalau ada yang dengar suara saya ini ragu, silahkan dengarkan pembahasan-pembahasan saya di taklim-taklim yang telah lalu, supaya bersih hati Anda daripada su'udzan, berburuk sangka bahwa Nabi Adam itu melakukan dosa. Kalau mau yang ringkas, pasang saja di hati. Kalau sudah Nabi, Rasul, malaikat, bersih. Tidak ada dosa sama sekali. Zahiran wa batinan. Loh bagaimana ini? Kata ini begini, kitab ini begini, kitab ini begini. Boleh, mari kita bahas. Kata siapa? Di kitab apa? Pembahasannya bagaimana? Itu kita bersihkan nanti. Maksudnya begini atau mungkin riwayatnya palsu. Selesai. Tapi kalau yang riwayatnya dari Quran seperti wa'asu Adam pakai kalimat aso, itu boleh dibahas. Tempatnya di dalam pelajaran ilmu tauhid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.